الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية القبول وتمام كل سنة خير المأمول وعلى نتفته والمن والرسول وتبت الناس وصل الجسد والروح وعلى نت السهالة والجمال والسعادة والبركة في كل أمور الدين والدين والإقراوية وما تعمل العناية والحماية والوقاية وتمام النعمة بالسلام من كل أذية ومن جميع شرور في خلف وفي إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walid adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamlikha izaidallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura. Wa sholli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Fattah wa ya Alim, ya Fattah wa ya Alim, ya Fattah wa ya Alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lam kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa babil kunshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil asatidzah wal hujjajil mukarramin wal abail muhtaramin wal ummahatil muhtaramah, segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman, bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan serta para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para orang tua kami. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Setahun kita nggak ketemu Pak Ji ya, setahun. Terakhir bulan November ya, sekarang sudah Januari. November 2024, sekarang Januari 2025. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua pada panjang umur, sehat wal afiah untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saya sampaikan ucapan jazakumullah ahsanal jaza
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jamaah Masjid Nurul Iman, karena saya dulu pernah menyampaikan hajat maksud, maka hari ini saya sampaikan ucapan terima kasih. Dalam hajat saya berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan selamat dan mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Dan hari ini saya coba sampaikan hikamis safar, ya, di antara hikmah-hikmah perjalanan, ya. Saya tidak menceritakan perjalanan umroh, tapi lebih kepada perjalanan ziarah yang ke Yordania dan Irak. Saya meyakini banyak hikmah yang mesti kita ambil pelajarannya. Pertama, bahwa saya alhamdulillah dapat melakukan perjalanan setidaknya dalam hitungan yang singkat sebenarnya, ya, hitungan yang singkat, karena beritanya itu cukup mendadak lah gitu, ya, dan semua masih serba kemungkinan dan bisa berubah gitu, karena kebetulan memang visa, terutama yang agak sulit itu visa Irak gitu, ya. Kalau visa umroh saya kira mudah, visa Yordania juga mudah, ini rada susah visa Irak. Tapi alhamdulillah dalam hitungan 1 pekan, ya, 1 minggu dapat berita positif, insya Allah kita berangkat. Saya merasakan ada kemujaraban, ya, daripada wirid yang biasa kita baca ba'da sholat itu, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ada sebagian yang baca, ada yang tidak. Maknanya itu Allahumma la mani'a lima a'tait, duhai Allah, tidak ada yang bisa mencegah apapun yang sudah kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apapun yang sudah kau cegah. Jadi kalau Allah udah punya mau terjadi, maka terjadilah. Kalau Allah belum punya mau tidak terjadi, ya tidak terjadi. Ya, apalagi perjalanan besar, ya, meliputi 3 negara gitu. Perjalanan kita yang kecil saja, ya, ya taruhlah kita ini dari rumah masing-masing. Ini kalau bukan kehendak Allah, belum tentu kita bisa hadir di rumahnya. Betul-betul. Amin ya Rabbal. Jadi dengan tidak merasa lebih baik, tidak merasa paling baik, tetapi kita bersyukur, ya, alhamdulillah Allah perkenankan kita hadir di pagi hari ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah, disambung dengan iktikaf, diniatin iktikaf. Lalu kemudian jangan lupa sepanjang majelis Bapak Ibu, pikiran, hati fokus kepada Allah, niatin yang baik-baik buat keluarga kita. Di dalam majelis ini, ya, diniatin yang baik-baik buat keluarga kita, terutama buat putra-putri kita. Ya Allah, dengan keberkahan majelis kabulkan hajat putra-putri saya. Ya Allah, dengan keberkahan majelis jadikan putra-putri saya kayak ulama yang tertulis dalam kitab itu, begitu. Ya, terus seperti itu, ya. Nah, jadi perjalanan sekecil apapun, ya, itu tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak pihak barangkali yang menghalangi perjalanan gitu. Tapi kalau Allah punya mau terjadi maka terjadi gitu. Apalagi berkaitan dengan visa, ya kan? Berkaitan dengan visa, ya kalau Allah mau berkehendak, ya keluar visanya, turun visanya, berangkat. Alhamdulillah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama itu tadi, ya, biar pada yakin gitu, biar pada yakin kita sudah berjalan di tahun yang baru ini 2025 harus lebih yakin, ya, kalau kita punya hajat, ya, yakin kepada Allah, Allah yang punya mau gitu. Dari dulu pernah saya sampaikan, jangan sampai ada ungkapan saya sih pengen Pak Ustadz umroh, cuman Allah berkehendak lain, nah itu mesti dibuang. Nggak boleh ada kata-kata Allah berkehendak lain, nggak boleh. Justru kita ini berjalan di atas kehendak Allah. Jadi bukannya Allah ngikutin kehendak kita, lalu kemudian kita bilang Allah berkehendak lain, ya. Harus yakin gitu. Makin tambah umur, makin tambah tahun, ya,
hidup kita mesti makin yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wafat nanti betul-betul dalam keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di Yordania itu kita berkunjung pertama ke Gua Ashabul Kahfi, ya. Gua Ashabul Kahfi, ibu-ibu tahu nggak Yordania? Yordania dari sini masuk tol terus ke arah bandara naik pesawat, pesawat Royal Jordania. Ya. Ini kita sekarang berada di Ahad ke-4 di bulan Januari dan juga Ahad ke-4 di bulan Rajab. Jadi sampai hari ini Rajab dan Januari masih akur, ya, masih akur. Besok hari Jumat mungkin ya, Jumat sudah beda. Ya, kalau Januari masih Jumat kelima, kalau Hijriahnya sudah masuk Sya'ban, udah nggak sama nih. Tapi hari ini masih akur nih, ya, masih sama. Apa yang saya mau sampaikan berkaitan dengan Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu dalam Qur'annya bagaimana? Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a. Pemuda-pemuda Al-Kahfi itu yang tidur di dalam gua itu, Al-Kahfi itu, Allah terangkan berapa lama? 300 sinin, 300 tahun, wazdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun. Itu ada yang unik. Kalau mau bilang 309, kenapa enggak langsung 300 wa tis'ah sinin gitu? 309 tahun. Tapi ini Allah nyatakan 300 sinin wazdadu tis'a. 300 tahun ditambah 9 tahun. Oh, di sini. Jadi tahun ini kita bertepatan antara Rajab dengan Januari. Di sini kita dapat pelajaran bahwasanya kalau 300 tahun itu para pemuda tidur di gua itu 300 tahun berdasarkan tahun miladi atau masehinya, atau berdasarkan sana syamsiyah, peredaran matahari 300 tahun. Itu. Tapi wazdadu tis'a ditambah 9 tahun itu tahun berdasarkan perhitungan peredaran bulan atau sana qamariyah, begitu. Ya. Jadi ibu bapak sekarang umurnya berapa? 50 tahun berdasarkan akte kelahiran miladi gitu. Berarti bapak ibu sekalian kurang lebih umurnya sudah 52 tahun kalau berdasarkan tahun hijriyah, begitu. Jadi tinggal ditambahin aja. Nah itu para pemuda Al-Kahfi itu 309 tahun karena memang selisih antara tahun Syamsiyah dengan Qamariyah berapa hari? Ya, Syamsiyah ini 2025 itu setahunnya berarti 365 hari. Selisihnya kurang lebih 11 hari. Ya, lebih banyak daripada Syamsiyah. Kemudian Qamariyahnya agak-agak kurang gitu. Maka kalau 11 hari kemudian dikali dibagi gitu, ya, dijebret istilahnya gitu, hitung-hitungan itu 300 tahun, maka keluar angka 9 tahun. Ya, selisihnya itu. Ya. Jadi para pemuda Al-Kahfi berdasarkan tahun Masehi atau peredaran matahari 300 tahun. Tapi berdasarkan peredaran bulan kurang lebih 309 tahun, ya. Wallahu alam. Begitu kira-kira pelajarannya. Yang kedua, kita berziarah alhamdulillah ke Nabiullah Syuaib alaihissalam. Nabiullah Syuaib alaihissalam, beliau itu adalah mertua dari Nabiullah Musa alaihissalam dan dikenal dengan mertua yang sayang sama mantu. Jadi pelajarannya apa hari ini? Saya pengen nyampaikan, jadilah mertua yang sayang sama mantu. Ini kan wajahnya wajah-wajah mertua semua ini. Wajah mantu paling berapa orang? Ya, wajah mertua. Pak Ustadz, saya mah udah berusaha jadi mertua yang baik, tapi mantu saya tetap aja pelit medit. Udah urusan dia, biarin itu. Ya, itu mantu biar urusan dia kalau pelit medit gitu ya. Nah, yang penting kita jadi mertua yang baik gitu. Kalau jadi mertua baik insya Allah ya air datang, alhamdulillah. Sehat ya,
Sehat, alhamdulillah. Makasih. Terus kita ke sahabat Rasulullah, sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga langsung, ya. Al-Asyara al-Mubasyarah itu 10 orang yang masuk langsung surga itu. Dan beliau adalah orang kaya, ya. Beliau orang kaya tapi mujabud dakwah, doanya tokcer, doanya manjur. Dia orang kaya, dia juga tukang doanya, gitu. Kalau zaman kita sekarang orang kayanya lain, tukang doanya lain. Nah kalau Abdurrahman bin Auf itu beliau orang kayanya, dia juga yang tukang doa. Banyak orang pada minta didoain karena doanya manjur. Tapi beliau sadar betapa beratnya amanah harta kekayaan, maka beliau meminta kepada Allah supaya dimiskinkan, ya. Padahal beliau sudah dijamin, maksudnya termasuk 10 yang masuk surga itu, tapi beliau masih minta dimiskinkan biar yakin betul, ya, aman dari pertanggungjawaban harta kekayaan. Makin minta dimiskinkan justru malah makin dikayakan sama Allah. Ya. Nah kalau kita nggak usah pakai doa miskin, kita nggak usah, ya, kita nggak usah pakai doa miskin, udah begini. Mudah-mudahan kita miskin dalam artian tawadu, rendah hati. Jadi salah satu doa yang masih jarang dipakai, doanya Rasulullah yang masih jarang dipakai sama umat adalah Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Jadi orang pada takut doanya itu, ya. Yang gak usah pakai doa udah puyeng. Tapi menurut almarhum al-maghfur lah Sayyidul Walid al-Habib Ali bin Abdurrahman as-Saggaf, saya dengar langsung dari beliau, itu boleh juga dibaca dengan makna, dengan maksud tawadu. Orang miskin itu orang yang tawadu. Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin, maknanya hidupkan dalam keadaan hati yang tawadu, rendah hati. Itu orang miskin. Orang kaya sombong, ada yang disombongin harta, pantes. Orang alim sombongin ilmu. Orang miskin sombongin apaan? La haula wala quwata illa billah. Kalau ada orang miskin sombong, keren, udah itu keren, ya. Kalau belum mati jangan dikubur, itu dah. Alhamdulillah, ya. Lalu kemudian kita juga berkunjung rada jauh, ya, rada jauh sana itu ke namanya Syajarah Mubarakah, pohon berkah atau Syajarah Sahabi, di mana Nabi kecil dulu beliau ngadem di situ ketika diajak berdagang sama pamannya Abu Thalib. Ya alhamdulillah. Nah ini ada hubungan dengan esok hari kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa beberapa sebab, ya, atau sebab-sebab apa saja yang melatar belakangi sampai terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Adalah bahwa Nabi kita itu berduka yang cukup mendalam. Maka tahun terjadinya Isra dan Mi'raj itu dikenal dengan Amul Huzun, gitu kan? Tahun duka cita. Betapa tidak berduka Rasulullah, ditinggal wafat istrinya Khadijah, ya, seorang istri yang konglomerat, akhir hayatnya jadi melarat, begitu. Kenapa? Hartanya habis digunakan untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang begitulah beliau berjuang, ya. Itu barangkali yang diulang-ulang dalam Quran, ya. Beliau Khadijah berjuang untuk menegakkan dakwah Rasulullah itu bersama Rasulullah dengan harta dan jiwanya, gitu. Harta dan jiwa luar biasa. Sampai-sampai sekali waktu Bapak Ibu sekalian, ini sedikit kita mengutip bagaimana masa-masa hidup Khadijah, ya, menemani baginda Rasulullah. Khadijah itu seorang istri yang tidak pernah meminta apapun dari suaminya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sekali waktu beliau Khadijah
ngomong ke putrinya Fatimah, duhai putriku Fatimah, aku ibumu selama menemani ayahmu Rasulullah, aku tidak pernah meminta apapun dari ayahmu. Tapi kali ini ibu dalam keadaan sakit keras yang rasa-rasanya umur ibu sudah tidak akan lama lagi. Nah, dalam riwayat dari sakit keras itulah beliau wafat. Tapi menjelang beliau wafat, satu permintaan yang beliau betul-betul pengen minta, tapi itu juga nggak berani minta langsung kepada Rasulullah. Ini pelajaran. Jadi barangkali dalam peringatan-peringatan Isra Mi'raj jarang diangkat ini ya. Dari sisi apa? Dari sisi bagaimana seorang istri itu malu minta kepada suaminya. Itulah Khadijah, malu minta kepada Rasulullah sepanjang hidup beliau. Wala zahab wala fiddah wala mata', tidak emas, tidak perak, tidak perhiasan apapun. Malu beliau. Maafin Bu ya, Ibu maafin ya, ibu-ibu maafin. Saya bukan mau ngomong ibu-ibu sekarang apa dipinta gitu, maafin ya, enggak ya. Saya kira itu kembali ke orangnya lah ya, enggak mesti lantas terus semua ibu-ibu, enggak lah ya. Saya kira nih kalau dari sini ibu-ibu wajahnya wajah-wajah pemalu semua sama suaminya gitu ya. Amin ya Rabbal. Satu-satunya permintaan beliau Khadijah, atau sekali-kalinya beliau Khadijah minta kepada Rasulullah, itu juga tetap kagak berani minta langsung, melainkan melalui perantara Fatimah. Duhai putriku, sampaikan kepada ayahmu satu saja permintaan ibumu kali ini menjelang wafat ibu barangkali ya. Mintakan kepada ayahmu, jikalau nanti ibu tidak ada umur, jikalau nanti ibu wafat, minta kepada ayahmu kiranya beliau berkenan menggunakan sorban beliau untuk menutupi sebagian jasad ibumu ini. Ya Allah. Jadi beliau seorang istri Rasulullah masih kepengen minta jasadnya nanti ditutupin dengan sorban Rasulullah. Berharap apa? Berharap keberkahan. Keberkahan berarti keamanan, kenyamanan. Aman dari munkar nakir barangkali, nyaman dalam surga. Ya Allah, kita bukan siapa-siapa, kita mau ngandelin siapa? Mohon maaf, orang tua kita orang tua biasa gitu. Kita punya banyak guru barangkali, tapi gurunya yang banyak, kitanya tetap begini-gini aja gitu ya. Kita mau ngandelin apa? Termasuk juga Aisyah. Aisyah itu dalam salah satu kesempatan Rasulullah menyampaikan, ya Aisyah ajurki qadra nasbiki, wahai Aisyah pahalamu tergantung usahamu. Rasulullah bilang kepada Aisyah. Jadi nggak mentang-mentang Aisyah nggak sholat, tenang aja, suamiku kan Rasulullah. Neng nggak sholat neng, alah babakan kiai. Oh ya Allah. Ya, jadi baik Aisyah, baik Khadijah, semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, tetap ngalap barokah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya barangkali peristiwa Isra dan Mi'raj yang mungkin jarang diangkat. Satu, kedua, kira-kira belum genap 40 hari. Rasa duka itu belum hilang. Tapi Nabi kita sudah ditinggal wafat kembali oleh siapa? Pamannya Abu Thalib bin Abdul Muttalib yang tadi saya sampaikan, yang beliau ngajak dagang ya, ngajak Rasulullah berdagang ke Syam, itu ke Yordania. Sampailah tiba pada suatu pohon, kemudian Rasulullah ngadem di pohon itu. Batangnya lumayan besar dan itu pohon unik. Pohon biasanya kalau cabang besar ke atas saja. Ini Pak Haji, itu ada satu batang dia berbentuk bangku begitu jadinya. Ini cabang terus begini. Nah, gitu. Disitulah kemudian Rasulullah duduk ngadem di situ. Dan disitulah terjadi dialog singkat, ya, di mana Rasulullah itu dipandang oleh daripada Majusi atau Yahudi itu, ya, bahwa ini anak beda, gitu. Maka dia katakan kepada Abu Thalib pamannya, ini anak adalah calon Nabi akhir zaman, begitu.
Ya, disampaikan demikian, maka kemudian diminta segera pulang. Ya, karena apa? Karena banyak pihak yang ingin membunuh Rasulullah. Gitu. Maksudnya apa? Itulah tanda-tanda kerasulan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita berharap dan pohon besar itu ibu bapak dari kejauhan tuh kecil gitu. Ya, karena memang di tengah-tengah lapang yang luas, ya, nggak ada apa namanya bangunan apapun. Makin kita dekat, makin ternyata besar pohonnya. Jadi saya teringat juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi kita dalam Mi'rajnya beliau bercerita, beliau tiba-tiba sudah berada pada pohon yang besar, yang dari situ kemudian asal mula kemudian munculnya basmalah begitu ya, dan itu sudah kita bahas awal-awal dulu, baru membahas basmalah dalam kitab yang kita pegang gitu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya kira itu ya. Berikutnya kita ke Irak ya, itu nyampe di bandara dari Yordania ke Irak, di bandara Baghdad apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita dijemput dengan kendaraan mewah. Kita dijemput dengan kendaraan mewah. Kita sebut aja Lexus itu. Mewah, 2 unit. Ya. Tapi kecil gitu. Maka kemudian kita masing-masing duduk di situ mangku koper. Ya. Kendaraan mewah tapi kita mangku koper kecil. Koper besarnya di belakang mobil gitu. Di situ kita mikir, ya Allah, kendaraan boleh mewah, itu 1 miliar lebih itu kendaraan, dan kendaraannya baru gitu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita adalah kenyamanan tumpangan. Kita duduk, kemudian koper juga duduk sendiri, jangan pakai dipangku sama kita begitu. Pelajarannya apa? Pelajarannya walaupun itu kendaraan mewah, kalau nggak sesuai dengan kebutuhan, ternyata juga jadi nggak bernilai begitu. Beda ketika kita nyampe di Bandara Amman, Yordania, pakai coaster. Coaster itu semacam bus kecil gitu ya. Nah, itu cocok. Koper masing-masing besar kecil sendirian. Ya, kita duduk dengan nyaman. Nah ini walaupun kendaraan mewah, tapi kita mangku koper yang lumayan berat gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa pelajarannya? Barangkali Bapak Ibu selama ini berdoa, bermunajat kepada Allah, lalu kemudian ada sedikit prasangka-prasangka tidak baik, sepertinya tidak dikabulkan, introspeksi lagi, dikoreksi lagi doa-doa kita. Barangkali doa-doa kita selama ini adalah doa-doa yang bukan kita butuhkan, tapi doa-doa yang menjadi keinginan-keinginan kita semata gitu. Keinginan-keinginan semata, bukan daripada kebutuhan-kebutuhan. Jadi kalau dari kendaraan yang mewah tadi, hampir semua kita barangkali pengen sih punya kendaraan bagus gitu kan. Tapi cocok nggak dengan kebutuhan kita, kan begitu? Kira-kira nyambung nggak sampai di sini nih? Pengen banget tuh saya ya punya kendaraan ya yang besar gitu, tapi cocok nggak kan gitu ya, sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Nah, jadi balik lagi kepada evaluasi diri. Barangkali selama ini kita doa, sebenarnya poin-poin doa kita itu adalah sesuatu yang menjadi keinginan kita semata, bukan yang kita butuhkan. Maka walhasil Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mulai berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Allah kabulkan doa-doa kita adalah yang kita butuhkan dan bukan yang kita pengenkan gitu. Paham Bu sampai sini? Iya. Sebab kalau kita sampai lupa, akhirnya nanti munculnya suuzon, buruk sangka kepada Allah. Oh, saya doa nggak dikabul-kabulin. Ya ternyata yang kita doakan bukan yang kita mau, bukan yang kita butuh. Ya. Itu saya kira pelajarannya ya. Maka ini penting kita setiap ada ketemu dengan kejadian itu kita gali hikmah gitu kan. Kita gali hikmah. Ya Allah, ternyata kendaraan semewah kayak begini menjadi kurang bermanfaat kalau ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan gitu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana nih kita di tahun yang baru ini? Ya, hampir sudah nih kita mau ganti bulan. Udah kita hidup biasa aja gitu. Biasa aja bagaimana dalam artian? Jangan banyak memperturutkan hawa nafsu. Nah, pelajaran terakhir kita kemarin ya di akhir bulan November, ya kan? Kenapa orang itu susah nangis? Karena hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Karena lupa mati. Kenapa lupa mati? Karena panjang angan-angan. Kenapa panjang angan-angan? Karena banyak pengenan, rakus sama dunia. Ingatnya tuh pelajaran kita. Kalau lupa buka lagi videonya gitu. Ya, judulnya saya kasih 7 hal yang membawa kita pada murkanya Allah. Ya, ujung-ujungnya apa? Cinta mati sama dunia. Rasulullah sabdakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta mati kepada dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan gitu. Jadi ayo kita lanjutkan sisa-sisa hidup kita ini biasa-biasa aja gitu ya. Ujungnya adalah bagaimana kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya mau tambahin. Kalau pertemuan terakhir itu 7, sekarang saya mau kasih Bapak Ibu sekalian 8 hal yang mengantarkan kita kepada rahmat Allah. Dan 8 itu juga kita tafaulan berharap adalah kita bisa masuk ke dalam sorga dari 8 pintu sorga yang ada. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Di Masjid Nabawi pun saya istiqomahkan Pak Haji. Di Masjid Nabawi itu saya istiqomahkan masuk keluar dari pintu 8 gitu. Ya, dari pintu 8 terus begitu. Nah, ada kejadian aneh. Ya, ada kejadian aneh itu ya, saya bikin pengajian di rumah. Ya, jauh sebelum ada kepastian berangkat. Itu kemudian selesai pengajian ada sendal yang tertinggal, sendal putih. Ya. Saya share di grup, saya sampaikan kawan-kawan jamaah, ada yang ketuker nggak sendalnya? Nggak ada yang ketuker, nggak ada yang ketuker. Terus barangkali ada jamaah yang pakai sendal saya yang ada di rumah, saya lihat sendal di rumah utuh, nggak ada yang hilang. Pertanyaannya, ini sendal putih sendal siapa ini gitu? Nggak ada yang merasa ketuker, juga nggak ada jamaah yang pulang nyeker itu apa nyeker? Nggak pakai sendal gitu, iya kan? Jadi itu sendal siapa itu? Itu lama, jauh sebelum ada kepastian, tapi nggak lebih daripada 6 bulanan gitu. Nah, terus sampai di Masjid Nabawi itu, di depan pintu 8 itu, ketemu dengan sendal itu, sendal putih itu. Sendal putih yang ada di rumah itu, Bapak Ibu bisa lihat itu. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, di Masjid Nabawi, umumnya jamaah masuk nenteng sendal, naruh ke dalam. Lah itu pas saya keluar, anak tangga kan 2 apa 3 itu mau keluar Masjid Nabawi. Itu ada sendal sendirian. Sendal persis kayak yang di rumah saya itu. Ya nggak terlalu heran juga, itu sendal yang memang banyak diperjualbelikan di toko-toko di Madinah, di Mekah gitu. Cuman maksud saya, kenapa saya diperlihatkan dengan sendal itu gitu, dan sendirian di depan pintu 8 itu gitu. Nah, sampai sekarang masih ada itu, dan sampai sekarang masih misteri gitu, belum ketemu jawabannya itu ya. Ala kulin gitu ya. Jadi barangkali kalau itu dibilang isyarat, mungkin isyarat gitu. Sama dengan di awal tahun 2024, persisnya di awal-awal bulan Februari, saya ketemu dengan seorang tokoh nasional. Dia punya pengalaman adalah sebagai anggota parlemen dunia. Jadi selain sebagai anggota Dewan RI, juga sebagai anggota Dewan Parlemen dunia. Dari situ kemudian dia dapat keberkahan bisa keliling dunia. Tapi yang saya bingung, dari banyak destinasi, banyak objek yang dia kunjungin sedunia, ketika saya menyimak pidato dia, kenapa yang dia ceritakan justru malah dia senang dapat berziarah ke Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu saya mendengar cerita dia, saya merinding tuh, ya Allah. Ya. Dimana sebelumnya saya sudah pengen balik, pengen berkunjung lagi ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Ya, jadi
Akhirnya alhamdulillah ya, dalam hitungan yang singkat ya ibadah terlaksana, ziarah juga alhamdulillah. Ya. Nah, saya mau menyimpulkan ziarah aja. Apa sih ziarah itu? Yang kita ziarahi di Madinah, baginda Rasulullah dan para sahabat yang lain. Nabi dan sahabat di Yordania, para ulama, para wali-wali Allah di Irak. Juga termasuk ada nabinya, Nabi Yusha. Kalau Nabi Yunus rada jauh. Nabi Yunus alaihissalam rada jauh di utara Irak. Kita nggak berkunjung gitu. Kesimpulannya apa? Orang berziarah itu. Kesimpulan dari orang berziarah adalah orang beradab. Dan kita diajarkan, dilatih untuk menjadi orang beradab. Kenapa? Sebab yang kita kunjungi orang yang sudah tidak ada ruhnya gitu. Dalam artian makbaronya saja gitu. Jadi kasar kita datengin orang mati kan gitu. Kita datengin orang mati, tapi umumnya orang peziarah itu punya adab. Gitu. Ini madhab kita nih. Madhab kita Ahlussunnah wal Jamaah itu berziarah penuh dengan adab. Pak Haji kemarin berziarah ya, alhamdulillah. Ya kan? Diajarin adab gitu. Nah, dalam kitab yang kita pegang, yang kita bahas dalam kitab Hidayatul Adqiya melalui syarahnya Kifayatul Adqiya, itu tertulis satu riwayat. Qala Yusuf ibnul Husain, berkata Imam Yusuf ibnul Husain, kata beliau, bil adabi yufhamul ilmu. Langsung dua. Dengan adab akan dipahami yang namanya ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita hari ini bagaimana kita mengambil hikmah dari hikmah perjalanan ziarah tadi. Apa itu? Kita diajarin adab. Maka ulama sepakat al-adabu khairun minal ilmi. Adab lebih utama daripada ilmu. Maka beliau Imam Yusuf bin Ibnu Husain mengatakan, dengan adab maka akan turun yang namanya ilmu kepada setiap orang yang muadab, yang beradab. Gitu. Udah, kita beradab aja. Maksudnya dilatih terus gitu. Ini kaitannya dengan majelis taklim nih. Yang penting datang ke majelis taklim. Walaupun tidur nggak apa-apa. Kenapa? Sebab adab dalam ilmu begitu, hadir dalam majelis. Nggak bisa nyuri-nyuri ilmu melalui media-media sosial dan sebagainya. Kemudian nggak mau ketemu, nggak mau muwajah, nggak mau duduk di majelis. Itu bukan orang yang beradab. Orang beradab adalah dia datangin ilmu. Karena sifat ilmu, al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatengin. Itu adabnya. Adab kalau pengen dapat ilmu. Walaupun cuma tidur Ustaz, iya nggak apa-apa. Walaupun mohon maaf ya, nanti kita ketemu riwayat lagi. Tidur ada 7 macam. Saya nggak bahas. Tapi nomor satunya naumul ghaflah, tidur lalai. Apa itu naumul ghaflah? Tidur lalai itu adalah naum fi majlis dzikri, adalah tidur di tengah-tengah majelis zikir atau majelis ilmu gitu. Nah tadi gimana Ustaz? Katanya yang penting datang walaupun tidur. Iya, jangan salah banding gitu. Orang yang datang ke majelis kemudian langsung tidur lebih baik daripada yang tidak hadir. Tapi jamaah yang merhatiin ilmu itu yang lebih baik daripada yang tidur gitu. Ya, tapi saya mau pengen bela yang tidur sih, tenang aja. Ya, jamaah yang tidur lebih baik daripada jamaah yang ngobrol sendiri gitu. Bener nggak kira-kira? Beneran itu. Ya, guru-guru kita gitu begitu. Apalagi bapak ibu yang di rumah nggak bisa tidur gitu ya, cepet-cepet cari majelis taklim gitu. Nyampe langsung cari tembok, ya, nyender masih kurang, selonjor, ya. Cepat pules, alhamdulillah. Itu kan nikmat luar biasa itu. Di rumah nggak bisa tidur, di majelis taklim bisa tidur, nikmat luar biasa. Berapa banyak orang nggak bisa tidur, mesti minum obat tidur, bener nggak kira-kira? Syukurin aja udah. Ya. Dengan adab akan dipahami yang namanya ilmu. Wa bil ilmi yusahul amalu, dan dengan ilmu akan menjadi sah yang namanya amalan. Dulu pernah kita bahas ya nasihatnya Imam Ghazali. Al ilmu bila amal junun, wal amal bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal gila. Ilmu tanpa amal gila. Amal tanpa ilmu nggak ada.
Maka bagaimana supaya kita ada ilmu biar manfaat, ya? Ilmunya diamalin, amalnya pakai ilmu. Udah 3 tuh dipegang nih, ya udah 3. Jangan ngandelin video, ya, ya. Takut tar kuotanya nggak ada. Dengan adab akan dipahami ilmu, dengan ilmu menjadi sah yang namanya amalan-amalan. Apalagi kita ini orang awam, tugas kita pokoknya banyakin amal aja udah, banyakin amal. Ya, ini bulan Rajab ya kan, udah di penghujung. Dari awal Rajab kemarin kita diajarin sama guru-guru kita banyakin amal, banyakin amal. Ya, insya Allah kita orang yang dimaafin. Kalau ternyata amal kita masih nggak sesuai dengan ilmu, insya Allah kita dimaafin. Kenapa? Karena kita masih mau duduk di majelis ilmu. Gitu. Yang nggak boleh itu dan yang bahaya itu, yang dia terus beramal tapi nggak peduli dengan ilmu. Gitu. Itu yang bahaya. Kalau nggak sesuai amalnya dengan ilmu, ya layakun, dianggapnya nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau duduk, mau hadir majelis ilmu, insya Allah ya amal kita kalau masih tidak sesuai dengan ilmu, mudah-mudahan tetap ada alias diterima, insya Allah. Amin ya Rabbal. Wabil amali tunalul hikmatu, dan dengan amal akan diperoleh yang namanya hikmah. 4 tuh udah. Dengan amal akan diperoleh yang namanya hikmah. Jadi apa tuh? Orang dengan ilmu, ya, dengan adab dapat ilmu, dengan ilmu jadi beramal, amalnya sah, amal dibanyakin jadi hikmah. Kalau orang banyak ilmu namanya ulama. Tapi ya, kalau ulama itu dari sumber-sumber rujukan. Tapi kalau orang yang penuh dengan hikmah namanya hukama. Hukama itu dia dapat dari mana? Dari pengalaman. Pengalaman spiritual. Nah, maka kedudukannya di atas tuh. Ya. Dari pengalaman-pengalaman spiritual. Nah, maka tugas kita terus menggali. Walaupun kita orang awam, kita disuruh terus pakai pikiran kita. Ya. Setidaknya kaitannya dengan perjalanan waktu, pergantian tahun dalam surah Yunus. Kalau nggak salah kemarin ya waktu khutbah Jumat pertama di bulan Januari, saya tugas di sini, saya sampaikan. Ya, ujung ayatnya adalah ya'lamun. Perjalanan waktu ini harapan Allah kepada kita biar kita jadi orang yang ya'lamun. Ya'lamun itu mengetahui, enggak mesti ulama, tapi pokoknya siapapun kita yang penting pada tahu diri. Kira-kira begitu. Berkaitan dengan perjalanan waktu, kita biar pada tahu diri. Tahu dirinya, tahu diri bagaimana? Tahu waktu. Bapak Ibu suka ngomong gitu kan? Lu main sampai lupa waktu gitu kan? Tahu waktu dong kan gitu kan? Tahu waktu. Artinya tahu diri. Ternyata kita udah nambah lagi nih, hidup di dunia ini kita udah nambah lagi nih, biar pada tahu diri. Ngapain? Ayat berikutnya ujungnya adalah yattaqun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, pada penciptaan Allah di langit maupun di bumi, itu ada tanda-tanda bagi hamba-hamba Allah yang yattaqun, bertakwa. Maknanya apa? Biar kita jadi pada tahu diri untuk kemudian terus tingkatin ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ibadah gitu. Ya. Wabil hikmati yuqamu zuhdu, yang kelima. Dan dengan hikmah maka ditegakkan yang namanya zuhud. Zuhud itu tadi tuh membasmi yang kita bahas tadi. Banyak pengenan-pengenan dibasmi dengan zuhud. Dan zuhud nggak mesti dekil and dekumel. Orang kaya pun bisa jadi orang zahid yang zuhud. Manakala hartanya dia makin membuat dia jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran syukur, dia sedekah, lantaran syukur, dia ibadah. Jadi dengan hartanya dia makin dekat dengan Allah, makin kenal dengan Allah. Bukan cuma zahid, insya Allah ujung-ujungnya ntar dia ma'rifatullah gitu. Sebaliknya, walaupun dia miskin, susah, tapi miskin dia malah bikin dia lupa kepada Allah. Ya Allah, itu namanya miskin suwe namanya. Nah, iya kan, udah miskin lupa kepada Allah, itu kan namanya suwe gitu. Iya.
Ini guyonan, ada status. Biarin saya mah Pak Ustadz miskin, yang penting bahagia gitu. Ya udah kita bilang, ya udah gue doain lo biar miskin terus. Ya biar bahagia. Nggak taunya kemudian nomor kita diblokir gitu. Ya, kita ngomong salah gua apa gitu. Ada aja itu orang ya nulis status ya. Biar kita mah miskin yang penting bahagia. Ya udah kita doain biar miskin terus, biar bahagia. Dia ngambek. Salah berarti salah doa. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan adab akan dipahami ilmu, dengan ilmu akan menjadi sah yang namanya amalan, dengan amalan akan diperoleh yang namanya hikmah, dan dengan hikmah akan ditegakkan yang namanya zuhud gitu. Zuhud itu tadi orang nggak banyak pengenan, udah hidup apa adanya aja gitu. Lalu kemudian wabizuhdi tutrakud dunia, dan dengan zuhud maka orang akan ninggalin dunia. Ya, orang kalau udah zuhud ninggalin dunia. Maka itu perintah Rasulullah, nasihat juga Syekh Abdul Qadir Jailani, tinggalkan dunia sebelum engkau ditinggalkan oleh dunia. Gitu. Jadi kita udah pasrahin aja dah. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir, al malu fi yadika yajuz. Kata Syekh Abdul Qadir, harta dalam genggamanmu boleh. Wa fi jaibika yajuz, dan dalam kantongmu boleh. Wa fil qalbi la yajuz, gitu katanya. Ya dalam kitab Fathur Rabbani itu. Harta pada genggamanmu boleh. Pada kantongmu boleh. Tapi pada hatimu tidak boleh gitu. Jadi ada di genggaman cepat keluarin lagi ya. Ada ulama di Jakarta itu orang pada bingung dah gitu. Ya. Itu kalau ini terkenal dengan royalnya beliau tuh kiai di Jakarta itu, Jakarta Selatan. Sampai ada yang coba nanya, "Kiai kok kayaknya royal bener sih begitu?" Ya. Ya ngapain sih? Ditahan-tahan begitu. Dapat pegang, lepas lagi, entar juga megang lagi gitu. Dapat lepas lagi, entar juga megang lagi begitu. Ya, kalaupun kelamaan dipegang paling maksimal taruh kantong. Taruh kantong udah nggak lama-lama keluarin lagi. Jangan sampai keburu masuk ke balik kantong alias hati gitu. Dengan zuhud ditinggalkan yang namanya dunia. Wa bitarkid dunya yarghabu fil akhirah. Ini yang ke berapa? Ada yang ngitungin nggak? 6. Adab, ilmu, amal, hikmah, zuhud, ninggalin dunia. 6. Wa bitarkid dunya yurghabu fil akhirah, dan dengan ninggalin dunia sebaliknya dia akan hidup semata-mata untuk keinginan akhirat. 7 dah tuh. Udah 7 tuh. Jadi ibu-ibu bapak kita hidup nih dari bangun tidur sampai tidur lagi, pikiran kita selalu akhirat. Mohon maaf ya, sampai kongkonya, kira-kira begitu. Sampai kongkonya, bapak-bapak sampai mancingnya akhirat. Bisa nggak mancingnya akhirat? Bisa. Sebelum lepas joran, baca Bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarru bi masyiatillah. Wah, kan keren, ya enggak? Atau Bismillah wa ala millati Rasulullah. Cuing, jauh. Nah, itu kan namanya mancing akhirat. Iya. Udah dilempar joran, jauh, duduk. Enggak bengong, enggak ngayal. Enggak ngudut doang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Keren lah begitu tuh. Itu namanya mancing akhirat. Gitu. Bahkan lebih keren lagi, sebelum berangkat ke Empang, sholat 2 rakaat. Ya Allah, keren abis udah itu. Bener-bener mancing akhirat. Ya. Beneran ini bisa nggak itu begitu? Bisa. Bapak Ibu olahraga akhirat bisa. Ya, main bola, goes, semuanya akhirat bisa. Ya, yang penting tadi basmalah, bismillah, gitu ya. Sampai tadi kongkonya juga bisa akhirat. Ibu-ibu kongkonya akhirat. Omongin, lu tar kalau mati maunya di mana? Gitu kan keren. Oh iya, gue tar kalau mati di sini aja, gitu. Gue udah pesen sama anak gue, gitu. Terus kain kafan mau beli di mana? Bukan keren itu. Kongko ngomongin kain kafan mau beli di mana? Beneran ada orang kelurahan
ya suami istri, suaminya kelurahan ini, istrinya kelurahan ini, itu istrinya timbang lambung itu ya, ngomong ke lakinya, Bi, ntar kalau gua mati lu bikinin Yasin kayak begini nih ya, gitu, bikin Yasin kayak begini ya, gitu. Ya Allah, ya panjang umur, ya sehat sekarang, gitu, ya. Baik, dah terakhir wa bi raghbati fil akhirah tunalu rahmatullah. Dan orang yang hidupnya senantiasa akhirat, ketika itulah dia dinaungi oleh rahmatnya Allah. Dan ini bulan Rajab mau habis, Syekh Abdul Qadir jadi mengatakan Rajab rohnya rahmatullah. Amin ya rabbal. Ada 8 poin: adab, ilmu, amal, hikmah, zuhud, tinggalin dunia, semata-mata akhirat, dapat rahmat Allah. Persis kayak 8 pintu sorga. Besok Isra Mi'raj diantaranya perjalanan Rasulullah, selain melihat panorama keadaan neraka, Rasulullah juga diperlihatkan panorama sorga. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dzunubana ya akram akramin. Allahumma ya da'imal fadil 'alal bariyah ya basyiatul ladaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairal wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi sa'a fi kulli sa'a fi hadzal yawm wa fi ma ba'dal yawm. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'at man habbabta wa la taj'al hasanatina hasanatan man abghadta. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farij Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa sadaqah wa anta radin 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wadmun 'alaina min husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru dam alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala